Nah, kabarnya semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Sulitnya Belajar di Gurun Sahara. Tapi Adi ingetin lagi buat temen-temen yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi, film dimulai dengan diperlihatkan Nobita yang terlihat berkeringat karena udara yang panas sekali. Ibu Nobita masuk ke dalam kamar Nobita dan melihat Nobita sedang bermalas-malasan. Ibu Nobita pun menyarankan Nobita untuk belajar saja. Namun, Nobita mengeluh jika dia bisa belajar kalau ruangannya bagus. Nobita pun membandingkan dirinya dengan Suneo yang bisa belajar dan mengerjakan PR liburan musim panas karena dia menyewa villa di Karuizawa. Nobita pun berkata jika ruangan di kamarnya terasa sempit, panas, dan kotor. Mendengar perkataan Nobita, ibu Nobita menjadi kesal dan membentak Nobita untuk jangan banyak bicara dan segera belajar. Nobita pun ketakutan. Lalu Doraemon keluar dari tempat tidurnya dan bertanya kenapa Nobita membuat ibunya marah. Nobita menjawab dia hanya berbicara dengan jujur. Doraemon mengira jika kamar Nobita bagus, Nobita mau belajar. Doraemon pun menawarkan kepada Nobita daripada di Karuizawa kayak Suneo, bagaimana jika di dataran tinggi Swiss. Nobita sangat semangat jika Doraemon bisa mengabulkan apa yang dia inginkan. Nobita akan berada di depan meja dari pagi sampai malam katanya. Lalu tiba-tiba suasana di sekeliling Nobita berubah. Ternyata Nobita dan Doraemon sedang berada di Taman Jasper, Kanada. Doraemon menggunakan alat wisata pemandangan yang dia keluarkan dari dalam kantong ajaibnya. Alat itu, jika Nobita menyalakan titik koordinatnya, maka pemandangan di sana akan ditransmisikan dan diproyeksikan ke sekelilingnya. Nobita sangat senang karena pemandangan yang dia lihat itu adalah pemandangan sungguhan di Kanada. Nobita menikmati ranting pohon yang tertiup angin, air yang berkilau, dan saat Nobita ingin menyebur ke dalam air, tiba-tiba dia terhalang oleh tembok karena ukuran kamar Nobita yang sempit. Doraemon menjelaskan, jika memakai alat itu, Nobita dapat memproyeksikan tempat yang jauh seperti kutub utara. Suasana di sekitar mereka pun berubah menjadi seperti di kutub utara. Namun, Nobita masih tetap merasakan udara yang panas karena itu hanyalah sebuah pemandangan. Doraemon pun mengganti lagi suasananya. Kali ini dia memilih suasana halaman rumah Nobita. Nobita pun ingin mencoba alat tersebut. Dia ingin melihat pila Suneo. Nobita pun mencoba alat tersebut dan mengikuti arahan dari Doraemon untuk menemukan pila Suneo. Akhirnya Nobita menemukan tempat Karuizawa dan seketika suasana pun telah berubah. Ternyata di Karuizawa sedang turun hujan. Selanjutnya mereka pun mencari pila yang ditempati oleh Suneo. Setelah menemukan pila yang ditempati oleh Suneo, mereka melihat Suneo sedang belajar, namun atap pila yang dia tempati itu sedang bocor. Suneo mengeluh karena keluarga mereka ternyata menyewa pila yang tidak bagus dan hanya pila itulah yang paling murah. Nobita dan Doraemon pun berlari menuruni tangga sambil tertawa puas. Nobita menelepon Suneo dan bertanya mengenai keadaan di pila yang sedang Suneo tempati. Suneo pun menjawab jika pila yang dia sewa itu bagus sekali. Sambil memegang payung, Suneo berkata bahwa suasana di pila itu dingin. Nobita mulai mengejek jika pila yang ditempati oleh Suneo itu enak karena bocor-bocoran. Suneo pun terkejut karena Nobita tahu rahasia Suneo. Setelah menelepon Suneo, Nobita ingin melihat Giant dan kawan-kawannya. Ternyata bukan Nobita saja yang sedang bermalas-malasan. Giant juga sedang tiduran dan karena cuacanya sangat panas. Setelah melihat Giant, Nobita melihat keadaan Shizuka
yang ternyata sedang memakan es krim sambil menyalakan dua kipas angin. Namun Doraemon memperingati Nobita untuk tidak seenaknya masuk ke dalam rumah orang lain. Dan Doraemon gak mau alatnya itu disalahgunakan oleh Nobita. Lalu Nobita mengatur lagi alatnya untuk pergi ke suatu tempat. Dan ternyata Nobita pergi ke rumah Dekisugi. Ternyata tujuan Nobita ke sana yaitu untuk menyontek ke Dekisugi. Tapi dengan cepat Doraemon langsung melarang perbuatan Nobita menyentek itu. Doraemon bilang untuk jangan gunakan alatnya itu untuk menyontek. Mereka kemudian kembali lagi ke rumah dan Doraemon sekarang akan men-setting ruangan menjadi bagus agar Nobita nyaman belajar. Dan sekarang Doraemon menyeting ruangannya jadi di alam terbuka. Nobita pun sangat senang sampai dia hampir lupa mau belajar. Lalu saat mau belajar datang rusa dan Nobita langsung menghampirinya. Nobita bilang kalau ada rusa selucu ini bagaimana dia bisa fokus belajar. Lalu Doraemon bertanya, "Ya udah, Nobita mau di mana belajarnya?" Nobita bilang, Kamu nanya. maksudnya Nobita bilang kalau dia suka pemandangan yang keren-keren. Akhirnya mereka menuju ke air terjun Niagara. Namun saat Nobita mulai belajar, dia tidak bisa konsentrasi karena suara berisik air terjun dari Niagara itu. Nobita pun ingin request ke Doraemon dan ingin di tempat sunyi. Doraemon lalu memindahkan lagi tempatnya ke hutan yang gelap. Dan Doraemon bilang kalau ini adalah hutan di Uruguay. Namun saat Nobita melihat ke sekeliling hutan, dia malah jadi ketakutan. Akhirnya Doraemon mengubah lagi ke kamar Nobita sebelumnya. Doraemon bilang di tempat berisik gak bisa, di tempat sunyi gak bisa. Jadi sebenarnya Nobita mau di mana? Lalu Nobita malah ingin request ke markas Briges. Maksudnya Nobita malah ingin request ke Belanda katanya. Doraemon pun mengabulkan permintaan Nobita ke Bandung. Maksudnya ke Belanda. Di sana Nobita melihat kincir yang membuatnya pusing dan terjatuh. Lalu Doraemon memindahkannya lagi ke Afrika. Tapi di sana Nobita tetap gak belajar dan malah lihat matahari terbenam yang indah di sana. Doraemon lalu bertanya, kalau seperti ini kapan Nobita bisa belajar? Nobita bilang kalau di semua tempat tidak ada yang cocok dengannya. Lalu Doraemon bilang kalau dia akan menunjukkan tempat yang tidak ada apa-apanya. Doraemon lalu dengan marah memindahkan Nobita ke gurun Sahara, gurun yang paling luas dan panas. Tapi di sana Nobita tetap gak mau belajar. Namun tiba-tiba dari kejauhan Doraemon melihat sesuatu. Breges sabade sabobok. Ternyata ada sosok orang yang sedang merangkak. Doraemon lalu menghampiri orang yang sepertinya sudah sangat kelelahan dan kehausan itu. Di sana, Nobita dengan cepat ingin menolongnya dan memberinya air. Namun, Doraemon bilang kalau kita tidak akan bisa berbuat apa-apa karena orang ini aslinya jauh di gurun Sahara sana. Nobita kemudian kembali ke rumah dengan Doraemon dan langsung menelepon polisi untuk meminta bantuan. Namun, polisi menutup teleponnya karena dikira Nobita bercanda. Di sana, Doraemon ingin pergi pakai pintu kemana saja, tapi dia sulit mencari kuncinya. Wah, baru tahu ya kalau pintu kemana saja itu ada kuncinya. Kirain tinggal buka aja. Lalu saat Nobita menyuruh pakai baling-baling bambu, Doraemon bilang butuh waktu beberapa hari dari Jepang menuju ke gurun Sahara. Akhirnya orang itu pun terjatuh yang membuat Doraemon dan Nobita semakin panik. Akhirnya Doraemon mengeluarkan alat pelindung, tapi alat itu tidak bisa menempel ke orang itu. Doraemon kemudian mengeluarkan alat bernama pemberi semangat. Namun sepertinya suara band dari alat itu tidak akan terdengar. Nobita dan Doraemon sudah putus asa dan tiba-tiba terdengar suara helikopter di atas mereka. Nobita dan Doraemon mencoba berteriak dan melambaikan tangan termasuk orang itu juga. Akhirnya helikopter pun melihat orang itu dan menyelamatkannya.
Doraemon dan Nobita pun kembali lagi ke kamar dengan rasa lega. Dan Nobita tetap bilang kalau gak ada pemandangan yang bagus. Doraemon pun langsung marah dan merasa perjuangannya tidak dihargai. Dan dia langsung merubah tempatnya. Ternyata Doraemon merubah tempatnya ke rumah guru Nobita. Dan film diakhiri dengan Nobita yang panik dan langsung segera belajar. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Dadah!